Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Altaqi bikum maratan ukhra fi hadhil qanatil mubarakah. Ana akhukum fillah, Rizky Hidayatullah. Selamat datang semuanya. Kita berjumpa kembali di channel yang berkah ini insyaallah. Ana saudara antum karena Allah, Rizky Hidayatullah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum punya kitabnya, silahkan dibeli terlebih dahulu ya teman-teman. Link pembelian kitab ada di kolom deskripsi. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan masuk pada Ad-Darsus Tsamina Asyara, pelajaran ke-18. Pelajaran 18 ini kita udah masuk ke materi yang baru ya teman-teman. Tidak membahas lagi tentang jamak-jamakan. Ya, oke. Ad-Darsus Tsamina Asyara, pelajaran ke-18. Sebelum kita masuk ke materinya, kita baca terlebih dahulu hiwarnya, percakapannya. Ini hiwarnya antara Al-Mudarrisu, Pak Guru, dengan Muhammad, Zakaria, Ibrahim, dan lain-lainnya. Ya, dari murid-muridnya, antara Pak Guru dan murid-murid. Baik, kita mulai. Qala al-mudarrisu, kam akhan laka ya Muhammadu? Kam akhan laka ya Muhammadu? Berapa saudara yang kau miliki wahai Muhammad? Qala Muhammadun li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Jadi kalau teman-teman mau bilang punya satu saudara atau satu saudari atau satu kitab, jadi yang didahulukan, nah nanti akan kita bahas, ini namanya ma'dud, yang dibilangkan baru kata bilangannya, baru angkanya. Jadi contoh misalnya, indi kitabun wahidun, saya punya satu buku, dan lain sebagainya. Nah nanti akan kita bahas di pelajaran-pelajaran setelahnya, di jilid 2. Selanjutnya, qala al-mudarrisu, wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudari yang kau miliki? Qala Muhammadun li ukhtani. Li ukhtani. Saya memiliki dua saudari. Nah, inilah pembahasan inti dari pelajaran 18. Qala al-mudarrisu, kam ajaratan lid-darajati ya Hamidu? Kam ajalatan lid-darajati ya Hamidu? Berapa roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid? Ya, lid-darajati, yang dimiliki sepeda. Qala Hamidun laha ajalatani. Laha ajalatani. Hanya kembali kemana? Ke darajah. Artinya lid-darajati ajalatani. Sepeda memiliki dua roda. Qala al-mudarrisu, kam idan fis sanati ya Zakaria? Kam idan fis sanati ya Zakaria? Berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Ya, qala Zakaria fis sanati idani. Jelas, di dalam setahun ada dua hari raya, yaitu dua hari raya umat Islam. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Keduanya adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, lihat teman-teman, di sini juga kita mempelajari tentang domir atau kata ganti dari angka 2, yaitu menggunakan huma, Qala al-mudarrisu, ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, kam matjaran indahu? Kam matjaran indahu? Wahai Ibrahim, ayahmu adalah tajir. Ingat ya, tajirun artinya pengusaha. Ayahmu seorang pengusaha yang besar. Berapa matjar? Matjar itu tempatnya. Kalau tajir itu orangnya, matjar itu tempatnya. Jadi bisa kita artikan, biasanya diartikan dengan mall atau swalayan. Berapa swalayan yang dimilikinya? Indahu, yang dimilikinya. Qala Ibrahimu, indahu matjarani kabirani. Indahu matjarani kabirani. Ia memiliki dua swalayan yang besar. Nah, teman-teman mungkin masih ingat juga pembahasan tentang bedanya li sama inda. Kalau li biasanya setelahnya berakal, kalau indi atau indahu atau selainnya biasanya setelahnya ghairu akil, tidak berakal. Walaupun sekali lagi yang pernah Anda bahas dulu adalah li itu pada asalnya memang artinya milik, makanya sah-sah aja kalau setelahnya ghairu akil. Contohnya di sini,
ia memiliki dua roda. Roda ghairu akil, tapi sebelumnya pakai li. Boleh ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Qala al-mudarrisu, kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Berapa jendela di dalam kamarmu, hai Ismail? Qala Ismailu, fiha nafizatani. Di dalamnya ada dua jendela. Qala al-mudarrisu, liman hadzani daftarani? Liman hadzani daftarani? Milik siapakah dua buku tulis ini? Qala Aliyun, huma li. Huma li, keduanya milikku. Ya, huma. Dan ingat ya, huma itu tidak terkhusus untuk berakal maupun nggak berakal. Dan tidak terkhusus untuk laki-laki maupun perempuan. Selama menunjukkan dua, maka kata gantinya semuanya pakai huma. Nggak lihat dia mudzakkar, muannas, berakal maupun tidak berakal. Oke, selanjutnya. Qala al-mudarrisu, liman hatanil mistaratani? Liman hatanil mistaratani? Milik siapakah dua penggaris ini? Huma li, keduanya milikku. Yang Anda bilang tadi ya, huma mencakup mudzakkar, daftar, dan muannas mistarah. Dan juga tidak terkhusus untuk yang berakal maupun tidak berakal. Baik, inilah hiwar pada ad-darsus tsamina asyara. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jadi, pembahasan pada pelajaran 18 ini hanya ada dua pembahasan ya teman-teman. Pembahasan pertama adalah tentang at-tamyizu. At-tamyizu. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah yang pertama dia wajib dari isim. Isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Dan dia nakirah. Nakirah, lawan dari ma'rifah. Yang kita sudah pelajari di pelajaran ketiga. Yaitu nakirah, gampangnya adalah nggak pakai alif lam. Dan yang ketiga dia harus mansub, berharokat fathah pada umumnya. Nah, ini berharokat fathah yang menjelaskan kata sebelumnya yang belum jelas. Inilah kegunaan dari tamyiz. Makanya secara bahasa tamyiz artinya pembeda. Karena menjelaskan kata sebelumnya yang belum jelas. Membedakan antara kata yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya. Nah, salah satu dari dua macam tamyiz, jadi tamyiz ada dua macam ya teman-teman, tapi yang ada pada pelajaran 18 ini hanya satu aja, yaitu tamyizuz zat. Tamyiz zat, yaitu yang terletak setelah kam, yang artinya berapa, atau terletak setelah kata bilangan. Setelah kata bilangan. Tapi kata bilangan ini tidak untuk semua ya teman-teman, hanya terkhusus untuk angka 11 sampai 99. Kenapa tidak Anda tulis di sini? Karena ini tidak dibahas di pelajaran 18, tapi akan dibahas di jilid yang kedua. Makanya kita tidak jelaskan secara mendetail. Oke. Intinya tamyizuz zat. Contohnya gimana? Di sini, kam qalaman indaka? Kam qalaman indaka? Indi ahada asyara qalaman. Indi ahada asyara qalaman. Berapa pulpen yang engkau miliki? Aku memiliki 11 pulpen. Aku memiliki 11 pulpen. Lihat teman-teman, qalaman dan qalaman, lihat dua-duanya isim. Dan dua-duanya nakirah, nggak pakai alif lam. Dan dua-duanya mansub, berharokat fathah. Karena nggak pakai alif lam, berarti pada asalnya bertanwin. Man. Nah, inilah yang disebut tamyiz, terletak setelah kam atau bilangan. Ini angka 11 ya teman-teman. Al-misalus tsani, contoh kedua. Kam ukhtan laka ya Khalidu? Kam ukhtan laka ya Khalidu? Berapa saudari yang kau miliki wahai Khalid? Ini contoh aja teman-teman. Li 'ishruna ukhtan. Li 'ishruna ukhtan. Saya miliki 20 saudari. Nah, lihat teman-teman, ukhtan juga sama. Dia isim, nakirah, mansub. Terletak setelah kam maupun 'ishrun. Nah, yang menjelaskan kata sebelumnya belum jelas. Maksudnya apa? Bilangan 11 ini kan belum jelas. 11 kitab kah? Buku kah? Atau motor kah, mobil kah? Nah, makanya ada tamyiz untuk menjelaskan ini tuh 11 apa. Nah, itulah yang disebut tamyiz. Gitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami untuk pembahasan pertama.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke latihannya. Halaman 102 ya teman-teman. Kita loncat-loncat dulu latihan-latihannya. Kita langsung masuk ke at-tamrinus salisu, latihan ketiga. Iqra'il amsilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Summa dha', kemudian letakkanlah fil faraghi, pada yang kosong, fima yali, pada berikut ini, tamyizan likam. Tamyiz untuk kam, wabbit akhirahu, dan harakatilah akhirnya. Jadi teman-teman, nah di sini ya gampang banget ini teman-teman. Jadi kita hanya menaruh tamyiz yang cocok untuk kalimat-kalimat di bawah ini. Baik, kita mulai dari nomor pertama. Kam titik-titik indaka. Nah, kalau ini bebas teman-teman. Nah, sekali lagi, kalau inda berarti sebelumnya dikasih yang tidak berakal. Kalau di kitab Durus Lughah, kalau laka berarti sebelumnya berakal. Oke, contohnya kita misalnya, berapa real yang kau miliki? Maka bahasa Arabnya kam rialan indaka. Kalau di sini contohnya, berapa saudara laki-laki yang kau miliki? Berarti kam akhon laka. Bebas ya, mau indaka, indaki, laka, atau laki. Baik. Raqam salasah, nomor 3. Kam titik-titik fi hadza syari, di jalan ini. Maka yang cocok apa, misalnya sepeda, berarti kam darajatan fi hadza syari, berapa sepeda yang ada di jalan raya ini. Raqmu arba'ah. Kam titik-titik fi qaryatika, di kampungmu. Contohnya berapa laki-laki, berarti kam rajulan fi qaryatika. Nah, gitu. Raqmu khamsah, contohnya misalnya berapa pelajar, berarti kam taliban fi faslikum, berapa pelajar yang ada di kelas kalian. Raqmu sittah, kam titik-titik fi sana, dalam setahun. Maka kasih contoh misalnya berapa bulan dalam setahun. Bahasa Arabnya kam syahran fis sanati, berapa bulan dalam setahun. Raqmu sab'ah, kam. Nah, kalau ini sama kayak di hiwar tadi ya teman-teman. Jawabannya kam ajaratan lidarajati, berapa roda yang dimiliki sepeda. Karena kita belum menghafal mufradat selain roda teman-teman. Baik, raqmu tsamaniyah. Kam titik-titik fi ghurfatika. Contohnya misalnya kam nafidatan fi ghurfatika, berapa jendela yang ada di kamarmu. Atau misalnya kam kursiyan fi ghurfatika, ada berapa kursi di kamarmu. Atau kam maktaban, berapa meja, dan lain sebagainya. Jadi bebas ya teman-teman, diisinya apa, yang penting sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman, nyambung pertanyaannya. Jangan diisi yang nggak nyambung. Oke, inilah pembahasan pertama dari pelajaran ke-18. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, dan ini pembahasan terakhir dan inti dari pelajaran 18 itu. Yaitu adalah al-musanna kata ganda. Inilah lanjutan atau teman dari isim mufrad, kata tunggal, dan jamak teman-teman. Kalau mufrad menunjukkan satu, kalau jamak lebih dari dua, kalau musanna berarti menunjukkan suatu berjumlah dua. Dengan menambahkan apa? Alif dan nun dari isim mufradnya. Ya, mirip dengan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim tambahannya waw dan nun. Contohnya muslimun, maka jamaknya muslimuna. Nah, tapi kalau musanna tambahannya alif dan nun. Dan pada isim musanna, isim isyarah, khobar, na'at, domir, dan sejenisnya wajib mengikuti musanna juga secara mutlak teman-teman. Inilah mudah dan uniknya isim musanna. Kenapa? Dia beda sama jamak yang harus dibagi antara berakal atau tidak berakal. Hukumnya berbeda. Tapi kalau musanna gampang teman-teman. Pokoknya kalau musanna berarti setelahnya juga wajib musanna. Nah, jadi baik isim musanna yang muzakkar atau muannas, atau baik isim musanna yang berakal maupun nggak berakal, maka setelahnya wajib dirubah menjadi musanna semua. Contoh di sini teman-teman. Ya, hadza talibun jadidun huwa minal yabani. Ini pelajar yang baru, dia dari Jepang. Nah, ketika mau dirubah musanna, maka berubah semua teman-teman.
Hadza berubah jadi hadzani untuk dua. Untuk dua ya teman-teman. Terus talibun, nah lihat tambahin alif dan nun. Talibani. Jadidun ditambah alif nun. Jadidani. Kalau huwa, nggak bisa huwa nih ya teman-teman. Karena huwa ini dan huma ini domir. Kalau domir, dia tidak bisa dirubah-rubah. Huma minal yabani, mereka berdua dari Jepang. Nah, lihat teman-teman, semuanya berubah. Nah, contoh kedua juga sama. Hadhihi sa'atun jamilatun, hiya ghaliyatun. Kalau dirubah menjadi musanna, hadhihi berubahnya jadi hatani. Hatani sa'atani jamilatani, huma ghaliyatani. Lihat teman-teman, di sini hadhihi berubah jadi hatani, sa'atun jadi sa'atani tambahin alif nun, jamilatun tambah alif nun jamilatani, hiya berubah jadi huma, dan ghaliyatun di sini juga berubah jadi ghaliyatani. Tambahin alif nun juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, dilihat talibun ini mudzakkar dan berakal. Dia dirubah semua. Bawahnya sa'atun, dia mu'annas dan tidak berakal, tapi dirubah semuanya musanna. Jadi inilah mudahnya musanna. Jadi kalau mau menunjukkan dua, cukup menambahkan alif dan nun aja teman-teman. Inilah pembahasan dari pelajaran ke-18. Sekarang kita masuk ke latihan-latihannya. Tamarinu, latihan-latihan. At-tamrinul awwalu. Latihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milanil musanna. Jawablah soal-soal berikut ini dengan menggunakan isim musanna. Nah, teman-teman. Nah, ini gampang teman-teman jawabnya. Coba Anda contohkan nomor pertama ya. Kam qalaman indaka? Kam qalaman indaka? Berapa pulpen yang engkau miliki? Maka jawabannya indi qalamani, saya memiliki 2 pulpen. Rakmus 9. Kam kitaban indaka? Berapa buku yang kau miliki? Maka jawabannya indi kitabani, saya memiliki 2 buku. Rakmus 3. Kam sabburatan fi faslikum? Berapa papan tulis yang ada di kelas kalian? Maka jawabannya gimana? Fi faslina, di kelas kami, sabburatani, ada 2 papan tulis. Rakmu 4. Kam riyalan indakil ana ya Laila? Ingat ya, indaki, karena Laila perempuan. Maka jawabannya indi riyalani. Rakmu 5. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Berapa saudari yang kau miliki wahai Ali? Maka jawabannya li ukhtani, saya memiliki 2 saudari. Rakmu 6. Kam amman laki ya Aminah? Berapa paman yang kau miliki wahai Aminah? Maka jawabannya sama kayak sebelumnya, li ammani, saya memiliki 2 paman, pakai li juga teman-teman. Rakmu 7. Kam sadiqan laka ya Muhammadu? Berapa teman yang kau miliki wahai Muhammad? Sama, kalau laka atau laki berarti jawabannya li. Kalau indaka atau indaki maka jawabannya indi. Gitu aja teman-teman. Berapa teman yang kau miliki wahai Muhammad? Maka jawabannya li sadiqani, saya memiliki 2 teman. Rakmu 8. Kam taliban jadidan fi faslikum? Berapa pelajar yang baru di kelas kalian? Maka jawabannya fi faslina talibani jadidani. Di kelas kami ada 2 pelajar yang baru. Rakmu 9. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Berapa masjid di kampungmu wahai Zakaria? Maka jawabannya fi qaryatina masjidani. Di kampung kami ada 2 masjid. Rakmu 10. Kam funduqan fi hadza syari'i? Berapa hotel yang ada di jalan raya ini? Maka jawabannya fi hadza syari'i funduqani. Di jalan raya ini ada 2 hotel. Wal akhir, kam akhan laki ya Su'adu? Berapa saudara yang kau miliki wahai Su'ad?
Nah, lihat di sini, teman-teman. Al-akhu musannahu. Harusnya ini hu, bukan musannatu. Ya, ini titik duanya tambahan, teman-teman. Ini salah. Harusnya al-akhu musannahu. Musannanya adalah akhwani. Akhwani. Jadi tambahin waw, teman-teman. Bukan akhoni. Bukan akhoni. Sebagaimana kita pelajari pada pelajaran sebelumnya tentang al-asma'ul khamsah, bahwa akhun ditambah anta maka wajib tambahin waw. Akhuka, bukan akhuka. Begitu pula akhun untuk musanna, nggak bisa kita bilang akhoni, maka wajib tambahin waw, akhwani. Berarti jawabannya apa? Li akhwani. Saya memiliki 2 saudara laki-laki. Oke, kita lanjut. At-tamrinus tsani, iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Atau kita ganti iqra wa tarjim. Baca dan terjemahkan. Raqam 1, Khalidun lahub. Nah, hamzah wasal berarti bacanya lahubnani wa bintani. Khalid dia memiliki 2 putra dan 2 putri. Untuk terjemah bebasnya, Khalid memiliki 2 putra dan 2 putri. Raqam 2, fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di rumah ini ada 2 kamar yang besar. Raqam 3, Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah memiliki 2 anak kecil. Tiflun kan anak kecil ya, teman-teman. Ditambah lagi sogir, kecil lagi. Ya, jadi terjemah bebasnya 2 anak kecil aja cukup. Nggak usah 2 anak kecil-kecil. Enggak. Raqam 4, li ainani wa uzunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Nah, kira-kira apa lagi sih anggota tubuh kita yang berpasangan? Nah, coba kita murojaah di kosakata tentang anggota tubuh yang sudah pernah Anda upload ya, teman-teman. Contoh lain misalnya 2 paru-paru, maka wari'atani dan lain sebagainya. Taib, raqmu 5, fi hadzal hayyi madrasatani. Di kampung ini ada 2 sekolah. Raqmu 6, salatul fajri rak'atani. Salat fajar ada 2 rakaat. Raqmu 7, lil baiti miftahani. Rumah itu memiliki 2 pintu. Raqmu 8, liman hatanil baqaratani. Milik siapakah 2 sapi ini? Huma lil fallahi. Keduanya milik Pak Petani. Raqmu 9, ahadzanit tabibani min Inkaltarra. Apakah 2 dokter ini dari Inggris? La huma min Faransa. Tidak, keduanya dari Prancis. Wa raqmu 10, fi qaryati masjidani saghirani. Di kampungku ada 2 masjid yang kecil. Inilah latihan kedua, teman-teman. Dan kita akan masuk ke latihan setelahnya. Kita langsung lewat ke at-tamrinur rabi'. Karena latihan 3 tadi udah dibahas pada pembahasan tamyiz. At-tamrinur rabi'. Ini Ana akan menjelaskan saja, tidak perlu dibahas satu demi satu. Ini gampang, teman-teman. At-tamrinur rabi'u, hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila musannan. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut ini kepada musanna. Nah, intinya ini merubah dari mubtada khobar dalam bentuk mufrad menjadi mubtada khobar dalam bentuk musanna. Hadza berubah jadi hadzani. Kitabun pasti kitabani. Maka kalau hadza qalamun dirubah menjadi hadzani qalamani. Tapi kalau hadhihi berubahnya jadi apa? Hatani. Maka ini jawabannya hadhihi mistaratun, jawabannya hatani mistaratani. Ini 2 penggaris. Silahkan teman-teman jawab ya. Dari nomor 3 sampai nomor 10. Ingat ya, cuma simple kok, teman-teman. Pokoknya kitabun, qalamun, mistaratun, dan lain sebagainya tinggal tambahin alif dan nun akhirnya. Dan hadza berubah jadi hadzani, hadhihi berubah jadi hatani.
Dan untuk yang ini silahkan teman-teman, ya ini cuma dibaca aja teman-teman tentang musanna, dan ini juga gampang at-tamrin sadis, tinggal dirubah ke dalam bentuk musanna, berarti tinggal ditambahin apa? Alif dan nun di akhirnya. Contohnya sayyaratun berarti jadi sayyaratani, tabibatun jadi tabibatani, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir kita baca al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Kam, berapa? Idun, hari raya. Idun, hari raya. Ajaratun, jam'uha ajaratun. Ajaratun, jam'uha ajaratun. Roda. Hayyun, jam'uhu ahya'un. Hayyun, jam'uhu ahya'un. Hayyun itu ada dua teman-teman. Kalau di sini artinya desa atau kampung, tapi bisa juga artinya hidup. Contohnya dalam Al-Quran misalnya ahya wa amwata, orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ahya. Taib. Riyalun, jam'uhu riyalatun. Riyalun, jam'uhu riyalatun. Real. Wa raka'atun, jam'uha raka'atun. Raka'atun, jam'uha raka'atun. Rakaat. Dan yang terakhir, mistaratun, jam'uha masatiru. Bukan mistaratun ya teman-teman. Mistaratun, jam'uha masatiru. Penggaris. Makanya bahasa Indonesianya apa? Mistar. Nah, itu mistar itu dari bahasa Arab teman-teman, dari kata mistaratun. Ya, inilah pelajaran ke-18 tentang dua pembahasan tamyiz dan isim musanna. Bagi teman-teman yang masih kurang paham, silahkan ditanya di kolom komentar. Barakallahu fiikum.